Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anakku? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan yang pasti tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran virtual secara online. Sebelum kita memasuki pembelajaran, saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Yang pertama, nama saya Mawadah Muajiir, yang biasa dipanggil dengan Bu Mawa. Untuk alamat saya berada di Jalan Sultan Agung, RT 3 RW 3, Desa Sambi, Kecamatan Ringerejo, Kabupaten Kediri. Di sini saya mengapu mata pembelajaran biologi kelas 11 semester 1 Madrasah Aliyah Ma'arif Udana Blitar plus keterampilan. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk materi bab pertama pada pembelajaran biologi adalah struktur sel. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana sejarah dari sel bisa ditemukan. Setelah itu nanti kita akan mempelajari bagian-bagian struktur sel. Nah, di sini ada sejarah dan teori perkembangan sel yang ditemukan oleh Robert Hooke. Pada tahun 1635 sampai dengan 1703, Hooke menemukan ruang-ruang kecil dari sayatan gabus yang diamati di bawah mikroskop. Hooke menemukan ruang-ruang kosong pada sayatan gabus. Ruang-ruang kecil ini oleh Hooke disebut sebagai sel. Sel-sel yang diamati oleh Hooke merupakan sel-sel gabus yang sudah mati. Ada dua bagian dari komponen kimia sel. Yang pertama adalah senyawa organik yang terdiri dari oksigen, protein, dan karbohidrat. Dan yang kedua adalah senyawa anorganik yang terdiri dari air, gas, dan garam mineral. Jenis-jenis sel itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sel eukariotik yang memiliki contoh yang berada di dalam sel tumbuhan dan sel hewan, sedangkan sel prokariotik itu terdapat di bakteri dan alga biru. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti serta tidak memiliki sistem endomembran atau membran dalam seperti retikulum endoplasma dan badan Golgi. Di sini ada beberapa bagian yang bisa kalian lihat pada struktur sel prokariotik. Ada pili, ribosom, kapsul, membran sel, dinding sel, wilayah nukleolit atau DNA, mesosom, dan flagela. Yang kedua adalah sel eukariotik, merupakan sel yang memiliki membran inti dan sistem endomembran. Sistem endomembran merupakan susunan organel-organel bermembran seperti retikulum endoplasma dan badan Golgi. Nah, di sini ada bagian-bagian gambar dari sel-sel eukariotik yang terdiri dari sel tumbuhan maupun sel hewan. Struktur dan fungsi sel. Sel-sel pada sel tumbuhan dan sel hewan termasuk ke dalam golongan sel eukariotik. Nah, untuk sel prokariotik di sini misalnya ada bakteri dan alga hijau biru. Nah, ini ada perbedaan dari struktur sel prokariotik dan struktur sel eukariotik. Jadi ada keterangan, ada beberapa yang dimiliki oleh sel eukariotik dan tidak dimiliki oleh sel prokariotik. Adapun sebaliknya, yang dimiliki sel prokariotik ada beberapa juga yang tidak dimiliki oleh sel eukariotik.
Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui mengenai struktur dan fungsi sel. Karena sel itu merupakan kesatuan struktural dan fungsional kehidupan yang tersusun atas bagian-bagian. Di sini ada beberapa bagian inti yang harus kalian ketahui mengenai bagian dari struktur sel. Yang pertama adalah membran sel. Membran sel itu memiliki fungsi yaitu untuk melindungi sel terhadap lingkungan yang berada di sekitarnya. Terus yang kedua adalah inti sel atau nukleus yang berfungsi untuk mengatur struktur aktivitas sel, tempat penyimpanan kode genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Yang ketiga ada sitoplasma yang berfungsi untuk mencerna makanan secara intraseluler dan untuk melakukan proses metabolisme sel seperti anabolisme dan katabolisme. Yang terakhir adalah dinding sel yang memiliki fungsi sebagai pelindung dan memberi bentuk tubuh yang berada di dalam sel dan bentuknya itu adalah selalu tetap. Di sini ada perbedaan antara struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Kalau tadi kita sudah mengetahui perbedaan dari struktur sel prokariotik dan eukariotik, dan yang sekarang kita akan melihat perbedaan dari struktur sel yang berada di dalam sel tumbuhan dan sel hewan. Ada beberapa bagian yang dimiliki oleh sel tumbuhan, ada juga yang tidak dimiliki sel hewan, dan ada juga kedua-duanya di dalam sel hewan dan sel tumbuhan itu juga dimiliki. Nah, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya, yaitu struktur sel part 2. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.